selingkuh itu bukan penyakit ya. Jadi kalau misalkan dibilang kayak orang itu selingkuh pasti penyakit. gitu ya. Enggak, selingkuh itu bukan penyakit. Mungkin gini kali ya, pertanyaannya adalah udah tahu disakitin kenapa nggak pergi aja sih gitu ya. Benar. Betul, Kak. Ini nggak cuma tentang KDRT tapi juga tentang mencintai seseorang gitu ya. Tapi kalian ternyata lupa untuk mencintai diri kalian sendiri gitu ya. Padahal kalian juga orang gitu. Kalian pengen berusaha. Nah oke, di samping aku sekarang ini udah ada Kak Sabrina Maida, dan hari ini kita bakal bahas tentang serba-serbi mental health. So welcome Kak Sabrina. Halo. Cantik banget hari ini Kak. Thank you so much Giv. Thank you so much Sean. Oke, gimana kabarnya nih hari ini? I'm good, thank you. Tadi kesini naik apa Kak? Macet nggak? Lumayan ya Oh iya jalanannya. macet. Tapi sebelumnya pernah ke daerah sini? Nggak pernah. Nggak pernah. Jujur nih daerah pertama kali baru aku datengin. First time ya, Kak ya. Makanya tadi waktu pas di jalan aku bilang, jalannya cukup kecil ya. Tapi macet tadi berarti ya? Cukup macet tapi di tolnya enggak. Nah biasanya kalau macet itu biasanya kita suka stres ya Kak. Kakak gimana tuh kalau ngadepin macet? Kalau aku ngadep macet, relax aja say. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan, jadi dibawa enjoy aja. Tapi ada nggak sih Kak cara Kakak sendiri gitu untuk bikin Kakak lebih rileks, lebih santai pas lagi macet? Kalau aku lagi relax, buat bikin relax ya, aku biasanya sambil dengerin musik kayak gitu. Atau kalau misalnya aku lagi nyetir, aku suka dengerin podcast, Spotify kayak gitu. Jadi biar lebih enjoy dan gak ngerasa sendirian. Oh, ternyata Kakak ada cara-caranya sendiri ya buat bikin lebih rileks, lebih tenang. Nah Kak, ngomong-ngomong soal stres nih, aku tuh pengen tahu gimana sih cara kita ngebedain kalau kita tuh kena mental illness atau cuma stres biasa? Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin tentang mental illness gitu ya, sometimes kita tuh perlu menyadari tentang apa yang kita rasain dalam diri kita sendiri, kayak gitu. Sebenarnya tuh ada tanda-tandanya. Kadang kita itu suka denial atau suka ngerasa kita tuh baik-baik aja padahal udah nggak baik-baik aja, kayak gitu. Contoh atau tandanya gimana? Misalnya makan udah nggak teratur, jadi malas makan atau enggak jadi lebih sering makan. Itu Terus salah satu tanda-tandanya. Itu salah satu gitu. tanda-tandanya kayak gitu. Terus yang kedua misalkan jam tidur, yang tadinya tidurnya bisa normal terus jadi ngerasa kayak jadi susah tidur gitu ya, jadi insomnia, begadang gitu ya, atau bahkan jadi sering tidur kayak gitu. Oh sering tidur tuh juga jadi Betul. salah satu. Jadi Sering sering tidur tidur juga jadi bisa salah jadi satu. salah satu tanda bahwa kalau misalkan secara mentally kita lagi nggak baik-baik aja. Terus apa lagi? Yang tadinya suka bergaul nih, suka hang out, terus tiba-tiba Lebih suka jadi menyendiri. ya. Jadi lebih suka kayak aduh nggak deh, gue pengen di rumah aja gitu ya. Terus suasana hati jadi berubah. Yang tadinya kita bisa ngobrol, ketawa gitu ya. Terus lebih cenderung apa? Jadi sensitif atau jadi sering nangis kayak gitu. Sebenarnya itu ada tanda-tanda yang dimana kita perlu sadari bahwa kayaknya we are not okay deh kayak gitu. Nah tadi kan kakak sebutin tuh ya tanda-tandanya tuh udah banyak banget. Tapi gimana caranya kita bisa membedakan supaya kita tuh nggak self diagnose gitu kayak wah aku nih mental illness jangan-jangan gitu, caranya gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau setiap mental illness itu sebenarnya ada durasi tertentunya kayak gitu ya. Ada stres itu wajar. Jadi kayak aku selalu bilang bahwa stres itu tuh wajar gitu ya. Karena stres itu adalah tekanan gitu ya. Tapi yang membuat tidak wajar adalah bagaimana kita bisa coping atau tidaknya. Terus durasinya sudah berapa lama? Let's say udah 3 bulan berturut-turut gitu ya. Tiap hari kok bawaannya berat banget. Terus kalau misalkan mau ngapa-ngapain rasanya tidak nyaman, bahkan lebih sering nangis gitu. Nah itu adalah tanda dimana kayaknya we need to professional help deh kayak gitu. Kalau misalnya kalian beruntung, aku selalu bilang gitu, kalau misalkan kalian beruntung, orang-orang terdekat kita biasanya notice kayak gitu. Lo lagi kenapa sih? Kayak gitu. Kadang kita yang ngerasa kayak I'm good, aku baik-baik aja, kayak aku nggak kenapa-napa deh. Tapi seorang-orang di sekitar kita sometimes bisa notice dari ya. wajahnya, dari Gerak-geriknya, semuanya dari gitu. dari suasana hati itu pasti bakal kerasa sama orang-orang terdekat kita kan Kak.
Terus tuh Kak, aku mau nanya nih, Mm-mm. ada nggak sih hal-hal yang bisa menyebabkan mental illness itu muncul dalam diri kita? Banyak. Ada Banyak. beberapa faktornya kayak gitu, karena kalau ngomongin tentang gangguan mental itu nggak berdiri sendiri kayak gitu, karena itu bisa terjadi dari berbagai macam hal, misalkan dari psikososial kayak gitu ya. Dari apa tuh maksudnya, misalkan dari diri kita sendiri ada tekanan, kita nggak bisa untuk menyelesaikan masalah kayak gitu ya, punya masalah susah untuk cerita sama orang, akhirnya dipendem overthinking gitu ya, jadi kayak Stres ke stres kitanya. sendiri gitu ya. Terus apalagi tekanan dari eksternal, misalkan dari pekerjaan, terus dari keluarga kayak gitu. Terus ada juga misalkan dari ngelihat, kalau sekarang ya media sosial tuh ya, makin lagi ngerasa tertekan. Jadi Benar, sebenarnya benar. kalau misalkan dibilang dari satu sisi nggak bisa, karena dari banyak aspek juga kita perlu dilihat. Tapi kalau mental illness itu mempengaruhi keturunan gak sih Kak sebenarnya? Hmm, Kalau dibilang mempengaruhi keturunan, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa beberapa gangguan itu berasal dari keturunan tuh ada kayak gitu. Nah, ini Kak, kita kan tadi Kakak udah bilang nih, kalau misal kita udah nggak baik-baik saja, lebih baik kita seeking for professional, Ya. ya kan? Ya. Tapi kita tuh bingung nih Kak, profesional ini kan banyak. Ada psikolog, ada psikiater, ada konselor. Kira-kira kita harus pilih yang mana ya di antara tiga tersebut? Kalau ngomongin tentang profesional, apalagi di area mental health, sebenarnya kalian pengen datang dulu aja itu adalah a good sign. Kalian sadar bahwa kalian membutuhkan apa ya, help gitu, itu adalah good sign. Nah, tinggal misalkan milihnya tuh yang mana. Kalau misalkan sederhananya gitu ya, sederhananya itu adalah kalau kalian punya masalah yang keseharian gitu ya, masalah kayak masalah, aku ngerasa bingung nih milih jurusan, aku bingung nih mau milih sesuatu gitu ya, terus masalah keluarga gitu ya, masalah romansa gitu ya, itu bisa kok datang ke psikolog. Oh, ke Terus kalau psikolog. misalkan ngomongin tentang masalah gangguan gitu ya, psikolog klinis bisa. Psikolog Psikolog tuh ada klinis? banyak macamnya gitu ya. Untuk psikolog ada klinis banyak. bisa ngomongin tentang anxiety, ngomongin tentang depresi, ngomong bipolar kayak gitu tuh bisa. Nah, kalau misalnya psikiater itu basicnya adalah kedokteran. Dia Kedokteran. Oh, gitu ya. dokter. Kalau psikolog tuh bukan dokter. Jadi Oke. dia itu ngambil sekolah pertama itu adalah psikologi, baru ngambil master psikologi, itu nanti jadi psikolog kayak gitu. Nah, kalau misalkan eh psikiater itu awalnya adalah kedokteran umum, lalu ngambil dia spesialis kejiwaan. Nah, nanti treatment yang membuat jadi berbeda. Kalau misalnya dari psikiater, mereka itu boleh untuk memberikan obat. Jadi terapinya nggak cuma terapi terapi ini aja, terapi berbicara aja gitu ya. Tapi juga bisa menggunakan terapi obat. Terapi obat. Jadi kalau untuk yang mungkin kalau kita udah mulai ngerasa nggak enak atau serius ya Kak, baru ke psikiater kayak gitu. Sebenarnya tahapan-tahapannya sih ada ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian datang, aku harus kemana ya? Ke psikolog atau ke psikiater? Beraniin diri aja datang. Karena sebenarnya baik psikolog atau ke psikiater itu niatnya sama kok. Kita mau ngebantu, kita mau buat kalian sehat, kita mau buat kalian itu sembuh kayak gitu ya. Pun kalau misalkan dari psikolog ngerasa bahwa kayaknya udah butuh penanganan yang lebih lanjut nih, let's say ada depresi akut, atau misalnya sudah terlihat kayaknya ada bipolar atau gangguan kepribadian dan membutuhkan bantuan terapi obat, kami bisa untuk merefer atau mencarikan psikiater kayak gitu. Begitu juga dengan sebaliknya kayak gitu, misalkan dari psikiater ngerasa kayaknya kalian sudah si pasien ini sudah membutuhkan terapi berbicara gitu ya, itu boleh banget untuk di-refer ke psikolog. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih superpower, karena yang namanya untuk membantu, yang namanya untuk for helping, kita itu saling membantu satu sama lain. Oh. Nah, tapi kan ada tuh ya Kak, beberapa orang yang mungkin masih takut gitu ya datang ke profesional. Nah, kita gimana sebagai teman yang baik mungkin ya, itu cara kita mengajak mereka, bukan mengajak sih, tapi kayak lebih menyarankan Oke. gitu untuk datang ke profesional gitu, gimana menurut Kakak? Ini wajar banget nih. Sebenarnya takut datang Iya, ke profesional itu takut. wajar Iya. banget gitu ya, karena ngapain ya aku datang Iya, gitu ya. takutnya kan disangkanya ada Yang gue enggak gila gitu ya mungkin ya. gitu. Apalagi kayak datang tiba-tiba duduk terus kayak gue nggak kenal nih orang siapa, Tapi gua kita harus bercerita. Iya, gitu ya. harus bercerita. Jadi sebenarnya itu wajar banget. Nah, kalau buat
Kalau misalnya kamu punya teman Teman. yang kayak kerasa kayaknya udah butuh bantuan profesional gitu ya, udah butuh bantuan psikolog atau psikiater, sometimes mereka juga butuh untuk mendapatkan testimoni sebenarnya, atau mendapatkan rekomendasi. Klien-klienku gitu ya, mostly mereka itu tahu atau misalkan mau datang karena kemauan sendiri, atau juga itu dibantu sama temennya kayak gitu. Oh. Jadi ada pengalaman dari temennya, let's say misalkan nih G bilang gini, kayaknya Shan lu udah butuh curhat deh sama psikolog gitu ya. Mm-mm. Gue takut nih gitu kan, ntar gue udah apa-apain. Nggak diapa-apain, kayak ngobrol aja, kayak cerita aja. Berarti kayak nggak perlu secara eksplisit Iya, gitu ya, perlu Kak? gitu. Kadang kalau kita ngomongin secara eksplisit kayak lu kayak udah butuh bantuan psikolog deh. Itu mungkin mereka malah kayak Iya, makin iya. nggak mau makin gitu. gak mau, Iya. itu malah makin kayak ngerasa kayak, iya apa sih, emang gue kenapa sih, Iya, kayak bener kayak gitu. makin nambah mereka overthinking gitu ya, Iya, Kak. jadi kadang kita butuh membujuknya itu kayak dari kayak ngobrol aja sama teman kayak gitu. Nggak apa-apa tahu kayak gitu, kayak ngobrol aja gitu. Cuma nih Kak, kalau misalkan kita udah exhausted ya, kayak ada temen nih kayak yang susah banget gitu, kita ajakin untuk pergi ke profesional, itu cara kita ngadepinnya gitu gimana, Kak? Kalau misalkan kamu udah capek, aku selalu bilang sama teman-teman semua gitu ya, kita tuh nggak harus selalu available untuk orang yang kita sayang loh. Sometimes kita juga butuh waktu. Tapi bukan artinya kita mendiamkan kayak, gue lagi sibuk, lo udah deh bye gitu. Itu sih jahat banget Enggak tuh. dong. Enggak, Beda. tapi kita boleh banget, kita punya hak untuk bilang, sorry beb, kayaknya gue lagi gak available deh sekarang. Kalau misalnya besok gue reach out lagi gimana? Atau kalau mau cerita besok boleh gak? Kayak gitu. Jadi pertama kita nggak mendiamkan mereka, kita tetap memvalidasi. Yang kedua kita memberikan offering. Sekarang gue lagi gak bisa, kalau besok boleh gak? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah keadaannya udah stabil gitu ya, kamu udah nyaman, kamu udah oke, udah siap nih ya, udah siap untuk dengerin cerita. Ingat, dengerin cerita orang itu tidak mudah. Draining. Draining, iya. juga, gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kamu kayak udah ngerasa udah siap nih untuk denger cerita atau untuk bisa available sama waktunya mereka, nggak apa-apa untuk di reach out lagi. Sorry ya, kemarin aku lagi sibuk, atau misalnya kemarin aku lagi nggak available gitu ya. Kemarin kamu kenapa? Nah, kayak gitu. Jadi gitu. kita tetap memberikan perhatian kita tetap memberikan rasa sayang kita tanpa kita harus menyakiti diri kita. Justru kalau kita tahu nih kita udah draining, gue lagi capek banget, lagi berantem sama pacar, Iya, harus terus dengerin cerita dia. harus dengerin cerita orang. terus misalkan kerjaan juga lagi nggak oke, yang ada kita menyakiti diri kita sendiri. Yang ada ketika lagi cerita, nih teman kamu cerita nih, ya ada kamu kayak entah jadi kayak elah gitu doang gitu ya. Jadi ngeinvalidasi atau kayak gue juga dulu pernah kayak gitu kali. Adu nasib. Kan gak pengen kayak gitu. Gitu. Terus Kak, kalau misalnya nih kita udah didiagnosis punya mental illness, apa mental illness itu bisa sembuh? Jawabannya adalah tergantung. Kayak gitu, tergantung tuh maksudnya gimana. Karena kalau ngomongin sembuh atau nggak sembuh, kebanyakan orang itu mikir bahwa sakit mental itu sama kayak sakit fisik ya. Bersin, minum obat sembuh. Batuk, minum obat sembuh. Padahal sedangkan nggak sesimpel waktunya itu. sesimpel itu Iya. gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang mental illness, kita ngomongin tentang gangguan mental gitu ya, itu tuh dengan bermacam-macam ya aspek dan proses. That's why yang namanya sembuh dari suatu gangguan mental itu adalah berproses. Jadi aku selalu bilang atau mengedukasi bahwa jangan targetnya sembuh, tapi targetnya adalah proses yang kita lalui. Kayak gitu. Semua balik lagi ke proses. Karena semua balik lagi ke proses. Gak kebayangkan udah ngerasa kayak aku udah baik-baik aja, tiba-tiba relapse lagi nih, tiba-tiba ngedown lagi, terus datang kayak nangis-nangis, Kak Sabrina gitu ya, berarti aku belum sembuh ya? Enggak, bukan. Sebenarnya kalian tuh sudah ada progresnya, sudah ada prosesnya. Kayak kita naik tangga gitu ya, do re mi fa sol la si do gitu ya. Dari do ke mi aja itu ada tangganya, ada Iya, prosesnya. betul. Bukan artinya kalian stuck atau turun, kalian tidak berproses sebenarnya teman-teman. Kayak gitu. Jadi aku selalu bilang bahwa ketika kita ngomongin tentang mental health, kita ngomongin tentang mental illness, jangan cuma fokus sama gue bisa sembuh nggak ya, tapi fokuslah sama proses kalian, dan nantinya kalian bisa untuk berkontribusi lagi, kalian bisa untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.
Contoh lebih baik tuh gimana? Contoh lebih baik adalah misalkan yang tadi bangun tidur selalu nangis, mual-mual gitu ya, ngeliat pagi tuh kayaknya scary banget Iya. gitu, takut banget, itu ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi ketika mereka bangun pagi, dia bisa tarik nafas dengan lega, "Hi, good morning." Is that the process? Oh, Oke, iya, jadi iya. Yang berarti tadi- harus melalui proses melalui itu buat proses dapat itu. final yang seperti itu. Yes, kayak gitu. Jadi bukan artinya, ih gue bisa sembuh nggak ya? Semua tuh bisa kalau kita mau dan kita mau usaha. Jadi balik lagi ke niat diri kita sendiri, kita mau sembuh nggak sih, kita mau berproses Kita nggak sih? mau berproses nggak? Kadang udah datang nih ke aku gitu ya, atau ke psikiater gitu ya, udah gonta-ganti psikolog dan psikiater gitu ya. Kenapa sih gue nggak bisa sembuh? Kenapa gue nggak bisa untuk lebih baik gitu ya? Ada yang bilang, bertanya kayak gitu, ada. Dan aku tanya, kamunya sudah siap belum? Karena kesiapan untuk diri. kita mau ke area kita bisa pulih gitu ya, aku ngomongnya pulih ya, itu nggak cuma dari psikolog atau psikiater yang bagus, tapi kesiapan dari dalam diri kita sendiri. Kesiapan untuk apa? Kesiapan membuka diri, kesiapan untuk bisa reflection, kesiapan untuk apa lagi? Kesiapan untuk mau dibantu. Jadi juga cuma blaming aja. Oke, nah tadi kan kakak ada ngomong gitu ya kalau misalkan pengaruh dari mental illness itu mungkin dari lingkungan. Nah bisa juga dari pekerjaan gitu ya kak. Ya. Kakak pernah dengar gak sih kalau misalkan kayak Gen Z zaman sekarang itu kan suka dicap kayak, aduh kamu tuh cengeng gitu ya, kamu kayak baperan gitu di dunia kerja. Nah kakak setuju nggak dengan hal itu atau tanggapannya gitu? Kalau tanggapan aku ya, sebenarnya kalau dibanding-bandingkan antara generasi itu ada dari dulu loh sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak cuma Gen Z aja gitu. Kayak misalkan dulu kalau misalkan ngelihat senior sama junior, selalu ngerasa kayak junior tuh nggak ada apa-apanya deh gitu ya. Terus atau misalkan kita ketemu sama orang yang lebih dewasa gitu ya, ya elah gitu doang nggak bisa. Oke, karena kita udah melalui proses itu, sedangkan mereka itu masih Masih berproses iya. kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang lemah atau enggak, setiap orang itu menurut aku mereka tuh punya kekuatannya sendiri kok. Setiap generasi juga sama. Yang salah adalah ketika kita merendahkan antar generasi atau merendahkan mental orang kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibilang, kak, kalau menurut kakak Gen Z gimana? Gen Z itu unik menurut aku gitu ya. Mereka tuh sebenarnya produktivitinya tinggi gitu ya. Terus juga punya apa? Kreativitasnya tinggi. Berbeda sama generasi sebelumnya gitu ya, yang milenial, satu yang boomers gitu ya. Kenapa? Karena tadi satu ada faktor media sosial. Kalau zaman sekarang duduk aja sambil nunggu gitu ya, kayak tadi aku Kita misalkan main duduk HP Iya, main main handphone. handphone. Mau makan scrolling Kan, dulu sambil gitu nonton ya. YouTube mau Sambil makan. nah gitu, dengerin podcast dulu. Jadi tuh emang udah ada pergeseran zaman juga gitu ya. Terus kalau misalkan dibilangnya Gen Z itu apa? Gen Z itu selalu haus informasi yang gue lihat ya. Selalu update-nya tuh tinggi banget kayak gitu. Nah, termasuk juga dengan mental issue kayak gitu. Area-area mental issue tuh mereka tuh seneng banget untuk mengulik. Nah, ini berbeda sama zaman dulu. Zaman dulu kalau kita ngomongin tentang mental, itu orang tuh udah takut. Iya. Belum Ada aware stigma gitu ya. bahwa Takutnya dia gila ada nih, sakit gitu. ada sakit nih, ih sakit pikiran nih gitu ya. Sedangkan berbeda kalau Gen Z itu kayak, kayak gue lagi stres nih, kayaknya gue udah butuh seorang untuk somebody to talk deh kayak gitu. Jadi mereka tuh sudah lebih aware kayak gitu. Nah, yang membedakan adalah rasa awareness ini sometimes emang suka diglorifikasi kayak gitu. Jadi suka dilebih-lebihkan, yang membuat mungkin kebanyakan orang kerasa kayak kayaknya gitu aja lebay deh. Padahal yang dirasain mungkin valid gitu. Cuman bagaimana mereka mengekspresikannya yang belum tentu valid. Mental illness Gen Z itu katanya lemah, tapi ada nggak sih kaitannya sama hal-hal sekitar yang membuat mental health dari si Gen Z itu dibilang lemah? Mungkin selain pekerjaan gitu kak. Iya. Oke, tadi salah satu yang sangat berpotensi adalah media sosial. Oh, media sosial. Media Benar sosial sih, tuh iya. ini banget loh, bisa menjadi dua mata pisau yang tajam. Di satu sisi membuat kalian haus informasi, kalian tahu banyak informasi, update, tapi di sisi lain juga kalau tidak digunakan dengan baik gitu ya, itu juga bisa menyerang diri kita gitu. Ketika nonton video 15 detik gitu ya, ciri-ciri NPD gitu ya. Kayak ini cowok gue nih, ini kayak diri gue nih. Padahal 15 detik itu tidak bisa mendeskripsikan Merangkum semuanya. Atau kayak gitu ya.
hidup dia tuh enak banget ya, naik private jet gitu ya, ih dia belanja terus gitu ya, kok gue gini-gini aja. Kita akhirnya punya sakit sendiri gitu, sakit pikiran, sakit juga dengan emosi kita kayak gitu. Nah, balik lagi tadi kan kakak ada sebut media sosial gitu ya. Kakak tahu nggak sih kasus joki Strava yang lagi rame, yang joki lari itu kan mungkin mereka pengen terlihat keren gitu ya di media sosial. FOMO ya? Iya, FOMO. FOMO. Itu masuk nggak sih kak salah satu mental issues gitu? Iya. Sebenarnya kalau fear of missing out-nya mungkin masuk ke mental issue ya, isu dimana kayak kita takut ketinggalan gitu ya. Balik lagi zaman sekarang kalau nggak diupdate media sosial, nggak ngasih makan medsos tuh kurang lengkap Iya, kurang, gitu ya. kurang Nah banget. sebenarnya lebih ke situ. Tapi kalau misalnya dibilang salah atau enggak gitu ya, balik lagi kita ngelakuin untuk siapa dan untuk apa sih sebenarnya. Jadi balik ke diri kita sendiri gitu. Kita tuh Betul. bayar orang untuk bikin lari di joki Strava. Itu menggunakan joki Strava. Itu tuh untuk apa sih? Sebenarnya Untuk manfaatan apa? buat kitanya. Yes. Karena bisa aja sebenarnya kita ya kekurangan validasi. Jadi kita meminta orang lain memvalidasi diri kita kayak Oh gitu. gitu. Terus kak, kan media sosial itu benar-benar berpengaruh kan, kayak kakak sering mention dari tadi. Gimana sih kak cara kita buat ngilangin rasa insecure setiap buka media sosial? Supaya kita nggak insecure adalah kita belajar mengenali diri kita dulu, Nisha. Kayak gitu. Karena kalau kita nggak kenal sama diri kita itu akan menjadi orang yang sangat mudah untuk terombang-ambing. Kita akan jadi orang yang sangat mudah untuk melihat bahwa kesuksesan itu ya di sini. Sedangkan kita sebenarnya udah berproses nih, tapi mungkin jalannya nggak sama. Nggak pernah puas nggak gitu pernah ya mungkin puas. kan? Yes, kayak gitu. Jadi kalau kita belum bisa kenal sama diri kita sendiri, kita akan cenderung untuk melihat orang lain, taman orang lain. Padahal bisa aja taman orang lain rumputnya tuh Belum sehijau itu. belum sehijau itu, atau mungkin rumputnya ya rumput palsu. Sedangkan kita berusaha untuk membuat tanaman yang subur dan itu asli. Tapi gimana tuh kak cara kita mencintai diri kita sendiri itu? Kayak self love, tips-tipsnya mungkin? Ini menarik banget nih. Aku selalu bilang bahwa semua itu kan berasal dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau kalian pengen mencintai diri kalian sendiri, minimal banget kalian tahu nih tentang diri kalian. Biasanya kalau misalkan aku tanya, kamu tuh udah sayang belum sama diri kamu gitu ya, misalkan dalam conversation di ruang konseling gitu ya, jawabannya adalah aku sayang kok sama diri aku selalu nyalon atau aku selalu beli apa yang aku suka gitu ya. But self love gak sesederhana itu. Karena self love artinya juga bagaimana kita benar-benar bisa menerima diri kita memahami diri kita kayak gitu ya. Kita tahu nih kelebihan dan kekurangan kita tuh seperti apa. Kekurangan kita bukan artinya kita tinggalin, tapi kekurangan kita lihat, kita gunakan untuk kita berkembang lebih baik kayak gitu. Terus apa lagi? Kita juga bisa merawat diri kita. Kita kebayang gak sih kalian mencintai seseorang gitu ya, tapi kalian ternyata lupa untuk mencintai diri kalian sendiri gitu ya. Padahal kalian juga orang gitu. Kalian pengen berusaha nge-pleasing orang kayak biar mereka tuh suka sama aku. Aku harus berbuat apa Aku harus nih? buat apa nih? Tapi lupa bahwa gue juga harus suka tahu sama diri gue sendiri. Kamu tahu pacar kamu, sahabat kamu, orang tua kamu tuh makanan kesukaannya apa atau hal yang disukain apa, tapi tahu nggak tentang diri kamu sendiri yang kamu suka itu Kadang apa? suka gitu ya, Iya, lupa sama lupa dirinya sama diri sendiri. sendiri. Iya. Nih kak, ngomong-ngomong soal self love, salah nggak sih kak kita cut off some people untuk kesehatan mental kita? Enggak. Kenapa tuh kak? Karena salah satu self care terbaik gitu ya, self love itu juga salah satu kaitan dengan self care adalah memberikan jarak dengan orang yang membuat kita stres kayak gitu. Gini, kalau ngomongin cut off bukan artinya bener-bener di-cut bye gitu bye, ya. gitu, enggak. Kayak gitu salah kak Enggak sebenarnya. ya gitu ya. Tapi cut off yang aku maksud adalah kita boleh kok memberikan jarak. Let's say kamu pernah di-betray sama teman kamu gitu ya. Keputusan untuk self love kamu adalah oke, aku cukup kenal, aku memaafkan kamu, tapi bukan artinya kita bisa deket seperti dulu ya. Oh iya. Itu Oh, iya kak, berarti iya kayak kak. lebih membatasi gitu ya. Membatasi. Interaksi sama orang Atau misalnya aku suka bacain komentar-komentar juga ya di kolom medsosku ya gini. Tapi kan kalau misalnya orang tua nggak bisa kak di cut off gitu Oh ya. iya, benar tuh, betul kadang-kadang sih. malah orang terdekat kita sendiri ya. Ya gitu. Tapi kan kalau keluarga nggak bisa kak. Iya, nggak ada yang nyuruh kalian meninggalkan juga guys. Iya.
tapi adalah kita memiliki batasan yang sehat. Aku ngomongin batasan yang sehat ya. Kadang ada beberapa orang yang tidak mengerti batasan yang sehat itu seperti apa. Batasan yang sehat adalah saat kita memahami ini ada pagar nih, rumah kita, anggaplah diri kita tuh rumah gitu ya. Ada hal yang udah crossing the line, kayak gitu ya. Ada batasan yang udah gak bisa ditoleransiin, kayak gitu. Itu kita boleh kok untuk tutup pagarnya, kayak gitu. Nah, kalau untuk orang tua, tidak semua orang tua itu sebenarnya emang bisa mature gitu ya. Gitu. Aku selalu bilang bahwa kita nggak ngomongin tentang toxic atau tidak toksiknya, tapi secara pengasuhan ada beberapa orang tua yang masih immature dan sudah mature gitu. Tapi untuk orang-orang tua yang immature bisa aja posesifin anaknya gitu, dipantau terus ya, nggak bisa trust gitu ya. Bukan artinya kayak aku nggak bisa keluar dari rumah gitu ya, aku harus menghindari gitu ya. Nggak kayak gitu. Kalau emang sudah batas umurnya sudah cukup dewasa, kalau mau punya jarak gitu ya, ngekos itu nggak masalah gitu ya. Karena Mau kita juga kerja, butuh privacy ya kak. ya kalau mau kerja di luar kota gitu ya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kayak masih tinggal di rumah, selama kamu masih tinggal di rumah orang tuamu memang mempunyai rules tadi, kayak gitu ya. Artinya yang perlu dibatasi adalah secara emotionally. Secara emosional gimana? Satu, sebagai anak, kalau emang kamu tahu ada hal yang tidak membuat kamu nyaman, boleh kok kita ngomong, tapi ngomongnya dengan sopan ya, bukan dengan bentak-bentak, bukan yang kayak terserah deh, kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi kayak kita bisa ngomong kayak, Ma, Pa, menurut aku kayak gini. Diajak ngobrol secara dewasa. Atau misalkan aku udah ngajak ngobrol Kak, tapi nggak bisa, kayak gitu ya. It's okay, dengerin tapi tidak diambil hati, don't take it personal, Oke. kayak gitu. Tapi gimana sih Kak cara kita mengedukasi orang-orang? Mungkin kan sekarang itu udah melek mental health ya. Tapi ada juga beberapa orang yang kayak masih menganggap bahwa mental health itu adalah sesuatu yang bisa dibercandain gitu. Cara ngedukasinya gimana tuh Kak? Kalau kayak gini sebenarnya jawabannya cukup menarik nih. Kenapa? Karena kalau misalkan jawaban ringannya ya, mereka akan tahu ketika mereka ngerasain. Oke. Iya, balik lagi Iya, ke iya, diri balik mereka lagi ke sendiri diri juga mereka ya. sendiri. Balik ke diri mereka sendiri. Bukan artinya ini bercanda ya, tapi maksud aku sometimes beberapa orang itu tidak benar-benar bisa memahami apa yang kita rasakan sampai mereka berada di sepatunya mereka sendiri. Artinya kadang orang itu nggak benar-benar bisa berempati apa yang kita rasain sampai mereka itu benar-benar kena, iya ya, ternyata sakit mental tuh nggak enak ya, ternyata depresi tuh nggak enak ya, ternyata gua cemas sampai gemeteran sampai sesak nafas tuh nggak enak ya. Kadang emang ada beberapa orang yang membutuhkan mereka merasakan sendiri kayak gitu. Tapi in other hand gitu ya, di lain sisi yang bisa kita edukasi adalah kalau emang nggak bisa ngebantu, minimal jangan ngejudge. Benar. Minimal jangan ngejudge gitu. Minimal kalau emang nggak bisa untuk memberikan bantuan gitu ya, usai aja dengerin, nggak usah ngomong kok. Minimal jangan menyakiti hati orang lain. Nah kak, bullying itu udah ada dari kapan tahu ya kak? Udah dari dulu sampai sekarang bullying itu tetap ada. Gimana sih pandangan kakak tentang bullying ini? Salah. Pasti salah lah. Yang namanya bullying itu kan sebenarnya kekerasan ya, secara baik secara fisik maupun secara emotionally atau bahkan secara verbally gitu ya. Jadi kalau misalkan pandangan aku, bukan artinya kita punya power gitu ya. Orang yang bullying itu sebenarnya orang yang pembuli, orang yang pembuli itu sebenarnya adalah orang yang merasa insecure lah. Mereka memanfaatkan powernya untuk menindas atau untuk mengecilkan orang yang dia anggap inferior, kayak gitu. Nah tapi sebenarnya orang-orang yang ngebully itu tadi punya trauma nggak sih Kak? Makanya mungkin menjadikan buliannya itu kayak sebagai samsak gitu. Bisa iya, bisa enggak. Oh, kenapa bisa enggaknya kak? Bisa enggaknya bisa jadi ya Kak tadi, karena dia menikmati rasa powernya. Kayak ngerasa dirinya powerful, jadi bisa menindas yang inferior tadi. Iya. Tapi kalau misalkan mereka punya trauma, ya mungkin aja. Tapi kan kalau kita ngomongin tentang luka, kita ngomongin tentang trauma itu kan personal banget ya. Mungkin mereka pernah ngerasa, gue dulu pernah diperlakukan seperti ini nih, gue pengen dia juga seperti ini gitu. Atau mungkin sebenarnya mereka juga membutuhkan rasa kasih,
gitu ya. Tadi kalau tadi ngerasa powerful gitu ya, bisa jadi sebenarnya dia membutuhkan tadi diakui. Diakui, iya. Kayak gitu. Self actualization. Yes. Nah kak, aku tuh sering banget dengar yang namanya NPD. NPD itu apa sih kak sebenarnya? NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian kayak gitu. Kamu sering nontonin TikTok ya? Iya, maksudnya kayak NPD nih NPD. Terus kak, gimana sih cara kita ngelihat diri kita atau orang lain tuh punya NPD? Ada indikatornya nggak kak? Sebenarnya karena ini adalah suatu gangguan mental gitu ya, yang bisa mendiagnosis adalah psikolog atau juga psikiater sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak bisa semena-mena kita ngelihat kayaknya lu NPD deh, nggak. Itu judgmental. Itu judgment atau kayak jangan gue NPD ya gitu. Iya, Itu sebenarnya kita makanya lagi tahap judgment ke diagnostik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah apakah tadi orang-orang yang dianggap NPD ini sebenarnya itu tuh merugikan atau enggak. Maksudnya yang merugikan gimana? Mostly ya, karena ciri-cirinya gitu ya, mereka itu manipulatif gitu ya. Salah satunya adalah mereka itu seringkali gaslighting ya, secara emotionally. Jadi selalu merasa bahwa dirinya itu adalah superior, padahal sebenarnya mereka adalah orang yang paling membutuhkan rasa cinta, tapi mereka mungkin tidak mendapatkan itu. Makanya mereka melampiaskan itu tadi ya. Iya, kayak pengen diperhatiin Diperhatiin, tapi Iya. kayak gimana ya, tapi gue gimana juga caranya nggak gue ngerti diperhatiin gitu. gitu. Oke, so balik lagi ke hal yang viral gitu kak. Kakak tahu nggak tuh? sih tentang kasus KDRT yang lagi viral sekarang ini? Nah, kalau dari sudut pandang psikologi itu gimana sih kak? Apakah itu ada kaitannya dengan mental health atau mental Ada, issue gitu? ada. Gimana tuh kak? Boleh nggak penjelasannya? Mungkin gini kali ya, pertanyaannya adalah udah tahu disakitin kenapa nggak pergi aja Iya, sih gitu iya, ya. iya, Benar. betul kak. Ini nggak cuma tentang KDRT, tapi juga tentang hubungan toxic relationship gitu ya. Banyak orang-orang yang ngerasa ragu atau takut untuk mengakhiri suatu hubungan yang udah tahu abusive atau toxic, itu bukan karena mereka itu nggak sadar kadang, tapi karena mereka nggak ngerti caranya. Cara lepasnya Cara gitu ya? lepasnya. Kayak gitu ya. Untuk orang-orang yang sehat secara mental gitu ya, ketika disakitin gitu ya, itu mereka bisa untuk menghindar, menolak, atau kayak minimal aja kayak apaan sih gitu ya. Iya. Kayak kita disentil gitu ya, kan udah ngerasa sakit gitu Iya. ya. Bisa ngomong, tapi buat mereka sometimes tuh ngomong kayak itu tuh Susah. tertahan gitu ya. Jadi ada momen dimana kayak gue pengen keluar tapi kok rasanya susah kayak gitu ya. Jadi bukan artinya kayak, jadi jangan kalau misalkan punya teman yang kayak dia toxic atau misalkan kayak aduh mending keluar deh, run aja gitu ya. Run. Kalau anak zaman sekarang gitu, run sister gitu ya. Run, sister. ya gitu. Nggak segampang itu. Mereka nggak cuma butuh untuk kayak enggak, lu bisa dapet yang lebih baik. Mereka nggak segampang untuk melepaskan seperti itu sebenarnya. Karena tadi kalau untuk orang-orang yang sadar, orang yang normal gitu ya, ketika disakitin langsung bisa cut off, langsung bisa untuk putus, langsung untuk bisa minta ini nggak oke. Tapi untuk orang-orang yang memiliki trauma gitu ya, mereka itu susah untuk keluar. Kenapa? Karena tadi ada siklusnya ya, apalagi KDRT ya. Nggak dibilang orang yang KDRT itu setiap hari itu akan mukulin loh, enggak. Jadi tuh mereka tuh ada fase-fasenya, ada Ada siklusnya. fasenya. Yes, jadi kayak misalkan awalnya nih mereka baik-baik aja, terus ketahuan misalkan selingkuh atau ketahuan dia misalkan melakukan hal yang tidak disukai, kasar gitu ya, ada ketegangan gitu ya, mukulin gitu ya. Tapi nanti dia bisa mohon-mohon, sujud-sujud, ngasih hadiah, Itu gitu manipulatif. ya. Manipulatif. Ada love bombing di situ. Oh. Jadi kayak hal itu yang membuat orang itu susah untuk keluar. Tapi nanti dia pasti berubah. Enggak kok, dia sebenarnya orangnya baik kok. Dia kayak kemarin tuh sebenarnya cuman lagi emosian aja. Dia nggak pernah mukul aku kok. Dia cuman mukul meja misalkan gitu ya. Enggak, itu sebenarnya adalah indikasi atau tanda sebenarnya. Cuman kita yang masih nggak bisa menerima, kita masih denial bahwa ini sebenarnya ada something wrong loh dalam hubungan ini loh, kayak gitu. Mereka bisa berubah nggak sih Kasap? Jawabannya ya bisa aja kalau mereka itu sadar, bisa aja kalau mereka itu mau. Tapi kebanyakan mereka itu nggak sadar, mereka itu nggak tahu kalau mereka itu salah. Akhirnya menjadi siklus. Ketika ada masalah lagi,
berantem lagi, dikata-katain mungkin secara verbally, atau mungkin kalau secara emotionally didiemin berbulan-bulan gitu silent ya, treatment ya di Kak. silent treatment, atau bahkan mungkin secara fisik dipukulin gitu ya. Terus abis itu baikan lagi, minta maaf lagi, sujud-sujud lagi, Iya, balik lagi dikasih itu tadi hadiah siklus lagi, ya, Kak. balik lagi jadinya siklus. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi yang perlu diselamatkan adalah siapa? Diri kita sendiri dulu. Ya. Jadi kayak kalau misalkan dibilang orang itu bisa berubah nggak? Bisa. Kalau mereka mau dan mereka sadar. Balik lagi ke diri kita sendiri. Bisa. Tapi pertanyaannya adalah, kan kalian bukan Tuhan nih. Kan kita sama-sama manusia. Kita nggak bisa mengendalikan kapan orang itu bisa sadar Bisa atau sadar. tidak. Iya. Apakah bisa cepat ataukah lambat atau tidak sama sekali. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Pilihan kita tuh apa? Mau abis nih di hubungan yang gak sehat ini, atau kita mau untuk menyelamatkan diri kita? Tapi sebenarnya kita berarti masih bisa lepas kan, Kak, dari hubungan yang toksik itu? Bisa kalau misalkan kamunya mau, kamunya punya support yang bagus, kamunya juga sadar dan meminta bantuan. Ngomong-ngomong tentang toxic relationship nih Kak ya. Kalau selingkuh itu habit atau bukan nggak sih Kak? Selingkuh masuknya itu adalah habit. 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 Kok bisa disebut habit Kak? Karena itu adalah pilihan. Sorry, selingkuh itu bukan penyakit ya. Jadi kalau misalkan dibilang kayak, ih orang itu selingkuh pasti penyakit. gitu ya. Enggak, selingkuh itu bukan penyakit. Jadi selingkuh itu adalah pilihan. Kita bermilih secara sadar, kayak gitu. Nah, yang menjadikan masalah adalah kenapa mau untuk berselingkuh kalau kita bisa untuk loyal? Oh. Iya. Tapi bisa nggak orang-orang yang selingkuh itu misalnya kayak tobat gitu? Karena mungkin kan kalau dari kita kayak, dia udah pernah selingkuh, nggak mau lagi sama dia kayak gitu. Bisa dipercaya nggak sih Kak orang yang udah pernah selingkuh itu mungkin? Bisa, tapi dengan catatan. Catatan apa tuh Kak? Iya. Boleh kasih tahu Catatan. nggak? Catatan dengan artian kita mau untuk sama-sama belajar. Orang kan tadi ya, statementnya adalah kita bisa kalau misalnya kita mau berusaha. Kita bisa kalau misalkan kita menyadari ada yang salah, kayak gitu ya. Bukan artinya orang yang pernah melakukan kesalahan mereka itu nggak bisa berubah. Bisa aja, tapi perlu dilihat lagi konsistensinya seperti apa. Perlu dilihat lagi orang ini komitmen nggak, kayak gitu. Komitmen tuh maksudnya komit sama ucapannya ya, Iya. komit sama diri kita ya, bukan sama komit sama Hubungan. aku janji nih aku kayak gini, enggak, tapi juga komit sama dirinya sendiri, kayak gitu. Terus Kak, aku tuh sering banget dengar istilah coping mechanism. Yep. Bisa dijelasin nggak coping mechanism dalam ilmu psikologi? Coping mechanism itu adalah cara kita untuk salah satu cara kita untuk bertahan gitu ya, Bertahan. coping gitu ya. Nah, tiap orang itu punya coping yang berbeda-beda. Kayak gitu. Ada coping mekanismenya saat lagi ada masalah, stres, sedih, itu mereka lari. Ya. Iya. Olahraga. Salah satu coping mekanisme yang sehat itu menurut aku adalah olahraga. Olahraga. Tapi kalau coping mekanisme yang jelek gimana, kayak yang buruk gitu ya, yang nggak sehat gitu ya. Tadi kabur. Ketika ada masalah didimin. Aku tidak mau lihat masalah, kayak gitu. Masalahnya selesai nggak? Enggak. Masalahnya tetap masih ada. Bertahun-tahun gak diselesain, sampai mereka menyadari bahwa oke, kalau ini gak diselesain, aku kayaknya nggak akan bisa untuk move on, aku nggak akan bisa untuk maju, kayak gitu. Terus misalkan coping mechanism yang sehat lagi seperti apa? Oh, journaling ya. Saat ada masalah kita nggak mendem, jadi ada versusnya ya. Kalau misalkan ada masalah, kita mencoba untuk lebih healthy dengan cara olahraga. Yang tadi dengan kabur gitu ya. Terus yang satu misalkan journaling, yang satu lagi tadi misalkan apa? Mendem. Mendem. Ketika ada masalah, kamu kenapa? Enggak, aku nggak kenapa-napa, aku baik-baik aja. Itu salah. Tapi sebenarnya hati kita udah beronta-ronta. Iya, udah ronta-ronta. Kayak gitu, itu nggak sehat. Nah, kira-kira perlu nggak sih Kak setiap individu itu punya coping mekanismenya masing-masing? Perlu. Oh, jadi individu tuh harus Kak punya coping mechanism mereka. Kalau nggak nanti kalau kamu punya masalah, kamu gimana? Betul. Iya benar. Gimana cara cari jalan keluar?
Iya, kalau kita sendiri nggak menyadari ya, kalau tadi pertanyaan di awal kan how to be self love gitu ya. Iya. Gimana cara kita self love? Salah satunya adalah kita menyadari saat ada kondisi yang tidak nyaman, kita tuh seperti apa. Kalian pernah dengar nggak sih kenal sama diri sendiri? Iya, Selesai sama diri sendiri deh. Mungkin jangan-jangan sebenarnya kita tuh belum tahu ya tentang diri kita sendiri, Yes. belum kenal. Karena kalau kita kenal sama diri sendiri, kita menyadari tadi trauma-trauma yang kita miliki, hal-hal apa aja yang bisa men-trigger kita, bagaimana caranya untuk kita mengatasi tadi coping mechanism yang baik buat kita tuh gimana. Kalau misalkan aku lagi ngerasa tidak nyaman dengan diri aku, gitu ya, apa yang harus aku lakuin? Jangan sampai tadi kalau kata Gea gitu ya, malah cowok gue atau sahabat gue jadi samsak emosi gue, padahal mereka juga nggak tahu kenapa, nggak tahu apa-apa gitu. Tadi kita juga perlu mengenali diri kita. Mengenal diri itu penting banget ya Kak berarti. Oke, mungkin terakhir nih Kak, ada nggak pesan-pesan gitu buat para orang-orang di luar sana atau khususnya buat Gen Z untuk menjaga mental health mereka? Hmm, untuk menjaga mental health kita yang perlu kita pahami adalah tadi ya dari berbagai macam hal gitu ya. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian consume itu juga mempengaruhi diri kita. Jadi untuk teman-teman, kalau emang dirasa untuk media sosialnya udah kebanyakan, apalagi halnya tentang hal yang membuat kalian ngerasa insecure, ngebuat kalian ngerasa tertekan, di stop dulu aja. Atau cari algoritma yang lebih lucu-lucu iya, gitu ya. iya. Jadi nggak banding-bandingin diri, nggak memproyeksikan diri gitu ya. Terus apa? Kalau emang dirasa udah mulai banyak overthinking, udah banyak hal-hal yang kayak dipikir kemana-mana, coba untuk journaling. Ya, kalau emang dirasa kayak aduh kayaknya di rumah doang nih, terus kerasa ngebandingin diri, coba untuk keluar rumah. Untuk apa? Ikut kegiatan yang lebih positif, cari support yang lain kayak gitu ya, ikut olahraga, ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Banyak kan kelas-kelas zaman sekarang, iya, Banyak iya. workshop-workshop banyak gitu. workshop kayak gitu Terus ya. tuh komunitas lari kita Komunitas bisa lari, ikut. kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk punya mental yang sehat juga berasal dari diri kita sendiri dulu kayak gitu. Oke, tadi kan kakak udah sebutin kalau misalkan untuk menjaga mental health itu mungkin dari diri kita sendiri dulu ya. Baru kalau misalkan ada masalah kita datang ke profesional Yes. gitu. Oke, thank you Kak Sap udah datang ke sini dan berbagi ilmunya buat kita ya. Makasih banget ya Kak, jangan kapok-kapok untuk datang ke sini. Semoga kita bisa sharing ilmu lagi di lain Oke. kesempatan. Oke, so thank you for watching this episode of K-Pods. Jangan lupa like, Komen, subscribe. Bye-bye. bye.